Jika kamu sering sakit flu berulang, gampang terkena batuk pilek, atau mudah jatuh sakit setiap musim hujan, jangan buru-buru salahkan cuaca. Bisa jadi masalahnya bukan pada lingkunganmu, tetapi pada tubuhmu sendiri, tepatnya kekurangan vitamin D. Jangan abaikan video ini karena saya akan ceritakan kisah nyata bagaimana seseorang yang sering sakit berkali-kali akhirnya menemukan rahasia besar sistem imunnya, bukan dari obat mahal, tetapi dari sesuatu yang sederhana, yaitu vitamin D. Bayangkan seorang mahasiswa bernama Aldi, 21 tahun. Sejak kecil ia sering sakit-sakitan, terutama infeksi saluran pernapasan. Hampir setiap bulan ia terkena flu, demam, atau radang tenggorokan. Ia sering izin kuliah karena tubuhnya lemas. Ia sudah mencoba berbagai vitamin dan suplemen, tetapi tidak banyak membantu. Hingga suatu hari, seorang dokter menyarankannya untuk memeriksa kadar vitamin D dalam darah. Hasilnya sangat rendah. Dokter berkata, "Aldi, masalahmu bukan hanya kurang istirahat, tetapi juga kekurangan vitamin D. Vitamin ini sangat penting untuk sistem imun." Setelah ia mulai rutin berjemur, mengonsumsi vitamin D sesuai anjuran, dan memperbaiki pola hidup, frekuensi sakitnya berkurang drastis. Kisah Aldi adalah gambaran nyata jutaan orang di seluruh dunia yang kekurangan vitamin D tanpa menyadarinya. Kita sering mengira vitamin D hanya penting untuk tulang, padahal fungsinya jauh lebih luas, terutama pada sistem imun. Menurut WHO, tahun 2021, lebih dari 1 miliar orang di dunia mengalami defisiensi vitamin D. Penyebabnya beragam, mulai dari kurang terpapar sinar matahari, pola makan yang minim sumber vitamin D, hingga gaya hidup modern yang lebih banyak di dalam ruangan. Padahal, penelitian menunjukkan bahwa vitamin D adalah salah satu kunci utama pertahanan tubuh terhadap infeksi. Bagaimana cara kerjanya? Vitamin D memengaruhi sistem imun dengan dua cara. Pertama, ia memperkuat sistem imun bawaan, yaitu pertahanan pertama tubuh melawan kuman. Vitamin D merangsang sel-sel imun untuk menghasilkan protein antimikroba seperti katelisidin yang bisa langsung membunuh bakteri dan virus. Kedua, vitamin D juga mengatur sistem imun adaptif, yaitu pertahanan yang lebih spesifik dan canggih. Dengan cukup vitamin D, tubuh tidak hanya lebih cepat melawan infeksi, tetapi juga terhindar dari reaksi imun berlebihan yang bisa merusak tubuh sendiri. Penelitian di BMJ tahun 2017 yang menganalisis lebih dari 10.000 orang menemukan bahwa suplementasi vitamin D secara rutin menurunkan risiko infeksi saluran pernapasan hingga 12%, terutama pada mereka yang awalnya kekurangan vitamin D. Studi lebih baru di Nature Reviews Immunology tahun 2021 menegaskan peran vitamin D dalam melawan infeksi virus, termasuk influenza dan bahkan COVID-19. Kembali ke kisah Aldi. Setelah 6 bulan memperbaiki kadar vitamin D, ia merasa tubuhnya lebih kuat. Ia tidak lagi sering absen kuliah, jarang sakit flu, dan energinya lebih stabil. Ia berkata, "Saya baru sadar, selama ini saya hidup dengan imun yang lemah hanya karena kurang vitamin D." Fenomena ini menjadi lebih jelas saat pandemi COVID-19. Banyak penelitian menyoroti hubungan antara kadar vitamin D rendah dengan risiko infeksi yang lebih berat. Studi dari The Lancet Diabetes and Endocrinology tahun 2020 menemukan bahwa pasien COVID-19 dengan defisiensi vitamin D memiliki risiko lebih tinggi mengalami komplikasi. Meskipun vitamin D bukan obat atau vaksin, ia memberi perlindungan tambahan dengan memperkuat sistem imun. Namun, disinilah letak kontroversinya. Ada orang yang menganggap vitamin D adalah obat ajaib yang bisa mencegah semua penyakit, padahal tidak demikian. Vitamin D penting, tetapi bukan satu-satunya faktor. Gaya hidup sehat, pola makan bergizi, tidur cukup, dan olahraga tetap diperlukan. Vitamin D hanya salah satu bagian dari puzzle besar sistem imun. Kisah nyata lain datang dari seorang lansia bernama Pak Joko, 67 tahun. Ia sering keluar masuk rumah sakit karena pneumonia berulang. Setelah diperiksa, kadar vitamin D-nya sangat rendah. Dokternya mulai memberinya suplemen vitamin D harian. Dalam 1 tahun, frekuensi pneumonianya berkurang drastis. Ia bisa lebih banyak menghabiskan waktu dengan cucunya tanpa takut jatuh sakit. Penelitian di Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism tahun 2019 mendukung hal ini, menemukan bahwa lansia dengan kadar vitamin D cukup lebih jarang terkena infeksi pernapasan. Hal ini penting karena pada usia tua, sistem imun memang melemah, sehingga tambahan perlindungan dari vitamin D sangat bermanfaat. Masalah besar adalah gaya hidup modern membuat banyak orang jarang mendapat cukup vitamin D. Kita lebih sering berada di dalam ruangan, memakai tabir surya terus-menerus, atau tinggal di daerah dengan sinar matahari terbatas. Padahal, sumber utama vitamin D adalah sinar matahari. Berjemur 10 hingga 15 menit, 2 hingga 3 kali seminggu sudah cukup bagi sebagian besar orang.
Sumber makanan vitamin D juga terbatas, seperti ikan berlemak, hati sapi, telur, dan susu fortifikasi. Karena itu, suplementasi sering diperlukan, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah minim sinar matahari atau memiliki kondisi medis tertentu. Namun, perlu diingat, vitamin D juga tidak boleh berlebihan. Karena larut dalam lemak, vitamin D bisa menumpuk di tubuh. Kadar terlalu tinggi bisa menyebabkan hiperkalsemia, yaitu kadar kalsium darah terlalu tinggi yang bisa merusak ginjal. BMJ tahun 2019 menekankan pentingnya keseimbangan, jangan mengonsumsi dosis besar tanpa pengawasan medis. Kembali pada inti pertanyaan, apakah vitamin D benar-benar bisa mencegah infeksi? Jawabannya adalah iya, dalam konteks tertentu. Vitamin D tidak membuatmu kebal total, tetapi memperkuat pertahanan tubuh sehingga risiko sakit berkurang. Bagi orang yang kekurangan vitamin D, tambahan vitamin ini bisa membuat perbedaan besar dalam kesehatan sehari-hari. Pesan penting untukmu adalah jangan remehkan vitamin D. Jangan hanya fokus pada suplemen vitamin C atau multivitamin lain, tetapi perhatikan juga kadar vitamin D. Sinar matahari adalah sumber terbaik, mudah, dan gratis. Jika perlu suplemen, gunakan sesuai anjuran dokter. Ingat, tubuhmu punya sistem imun luar biasa, tetapi ia membutuhkan bahan bakar yang tepat dan vitamin D adalah salah satunya. Kembali ke kisah Aldi dan Pak Joko. Keduanya menemukan kembali kekuatan tubuhnya bukan lewat obat mahal, tetapi dengan memperbaiki sesuatu yang sederhana, yaitu vitamin D. Mereka kini hidup lebih sehat, lebih jarang sakit, dan lebih bahagia. Itu adalah bukti nyata bahwa vitamin D lebih dari sekadar vitamin tulang, melainkan vitamin kehidupan.